Lombok ini telah terkenal dengan 1000 masjid. Ada 4.416 masjid yang ada di Lombok, baik Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Utara. Ya, ada 4.416 masjid dan terdiri dari 10 kabupaten, 116 kecamatan dan 960 desa termasuk lurah. Jadi luas provinsi NTB ini 8.800,8 km persegi. Ya, kalau Bapak Ibu tidak percaya silakan diukur ya dari ujung barat sampai Sumbawa di Bukit Marubo sana. Diukur silakan. Yang tidak percaya. Dan terdiri dari 3 suku, yaitu suku Sasak, Samawa, Bucu namanya. Suku Sasak itu mendiami Pulau Lombok. Nama suku orang Lombok ini adalah suku Sasak, betul. Jadi kalau ada yang bilang kita ke rumah Sasak, itu sebetulnya salah. Ini Sasak semuanya ini. Ya. Yang paling tepat adalah rumah adat suku Sasak yang masih dipertahankan sampai sekarang. Nah, atau rumah adat suku Sasak itu sudah lengkap. Tetapi kalau saya mau ke rumah Sasak, Sasak itu adalah nama sukunya orang Lombok. Nah, nanti kita ke sana terakhir Bapak Ibu ke rumah adat suku Sasak. Kemudian Embuju. Embuju itu nama suku orang Bima. Sumbawa itu Samawan namanya. Nama sukunya orang Sumbawa itu Samawan namanya. Kalau Embuju itu Bima Dumpu, yang disingkat dengan Sasambu suku Sasak Samawa Embuju. Ya, walaupun 3 suku di NTB ini atau Nusa Tenggara Barat, namun perbedaan perkawinan kami di sini berbeda atau tradisi perkawinan kami di sini berbeda. Mungkin satu-satunya di Indonesia tradisi perkawinan aneh tapi nyata, yaitu di Lombok, yaitu kawin curi. Makanya di Lombok ini terkenal dengan 1000 masjid tetapi berjuta-juta maling. Ya, termasuk Ramadan juga bekas pencuri. Tetapi yang dicuri itu bukan mencuri harta benda seperti sapi, kerbau, yang lain-lain. Yang dicuri itu adalah anak gadis. Ya, itu namanya kawin curi. Perbedaan antara, bukan kawin culik, perbedaan antara kawin culik dan kawin curi memang berbeda-beda. Ya, jadi kalau kawin curi itu suka sama suka dulu, ada kesepakatan antara perempuan dan laki-laki, itu namanya kawin curi. Kalau kawin culik si perempuan belum siap dinikahi, itu diambil atau diambil paksa, itu namanya kawin culik. Itu kena denda itu. Dendanya besar sekali tergantung dari aturan desa atau kampung tersebut. Ya. Tetapi kita di sini di Lombok ya tidak semudah itu juga kita menculik anak orang atau mencuri anak orang. Tidak semudah itu. Walaupun kita ngapel tiap malam ke rumahnya si perempuan itu, kalau belum ada bukti tanda cinta kita kepada perempuan itu, kita belum dipercaya sama gadis atau perempuan itu. Apa buktinya? Kalau dulu zaman saya ketika saya masih muda, buktinya adalah kita memberikan sesuatu seperti jajan-jajanan atau roti. Biasanya kalau saya dulu pakai jajan kungkuan, itu kan ada roti merek kungkuan, apa itu? Ya, itu. Ya. Kungkuan itu ya. Nah, itu sudah. Kemudian sabun Palmolive waktu itu. Ya, sabun Palmolive. Dan kepercayaan orang Lombok kalau kita memberikan sesuatu, misalkan sabun, harus ganjil 5, 7, 9, 11. Kenapa harus ganjil? Karena kalau kepercayaan orang Lombok, kalau genep cepat putus cintanya katanya. Tetapi saya itu sudah berapa kali putus cinta. Ya, ya. Nah itu. Dan di sini seperti yang saya sampaikan tadi, tidak semudah itu kita mencuri anak orang. Kemudian kalau zaman sekarang, sebagai bukti cintanya sekarang adalah bukan sabun atau roti seperti dulu. Apa? Kuota sekarang, kuota. Mas, kakak, kotaku sudah habis katanya. Kalau langsung dibeliin itu
artinya betul-betul cinta atau sayang sama si perempuan atau gadis. Ya. Kemudian di Lombok ini mungkin itu faktor penyebabnya di Lombok ini banyak janda ya, banyak janda. Nomor 3 setelah Sumatera, Jawa pertama, kemudian Sumatera, Lombok ini yang ketiga banyak jandanya. Kecil-kecil sudah jadi janda. Ya, nikah usia 17 tahun, 17 tahun kadang-kadang 19 tahun sudah menjadi janda. Saya pun kadang-kadang bingung di sini. Ya. Ya, ikuti kan aturan dari pemerintah kan 19 tahun kan? 19 tahun. Tetapi kalau di Lombok, kalau suka sama suka langsung dilariin, langsung dicuri. Nah, aturan pemerintah memang 19 tahun. Tetapi kalau di Lombok kalau sudah suka sama suka langsung dilariin. Dan mencurinya itu bukan siang hari, bukan sore hari, akan tetapi harus malam hari, tidak boleh pagi, siang, sore. Ya, ya, ini aturan mencurinya itu tidak boleh siang atau pagi, sore hari, harus malam hari. Kita harus janji-janjian dulu sama calon istri, mau pakai baju apa dan jam berapa. Nah, dan yang mencuri itu adalah kita harus punya utusan atau perwakilan baik keluarga atau teman. Nah, itu sebabnya ada yang salah curi, pacaran sama anaknya atau ibunya yang dicuri. Ya, pernah terjadi waktu masih belum ada HP yang kayak sekarang kan, Android yang HP canggih-canggih kayak gini, bisa kita PC dulu. Masih HP 3315 namanya dulu ya. Jadi ada seorang janda mempunyai anak gadis. Ya, diam-diam ibunya ini atau mamanya ini suka sama pacar anaknya. Ya, akhirnya si cowok ini mengirim SMS sama pacarnya. Hey dek, betul nggak kamu suka sama saya? Karena oh betul kak. Kalau kamu betul suka, kapan kita menikah? Kapan kamu siap dicuri? Katanya. Oh besok malam Senin kak, katanya. Kalau di Lombok ini identik dipanggil kakak. Ya dah. Ya, kemudian akhirnya kamu pakai baju apa besok malam Senin, katanya ya, si cowok ini. Warna merah aja kak, dia bilang. Oke dah. Gitu. Akhirnya dibaca SMS-nya itu sama ibunya. Waduh, anak saya besok mau dicuri, katanya, mau diambil. Sementara saya suka sama anak saya, katanya. Depan ke kiri ya. Itu ada sepeda motor itu, ikuti. Depan sana. Kita ke depan. Jangan ke pak polisinya, depan lagi. Itu ada apa? Odong-odong apa itu? Nah itu. Kemudian diam-diam suka sama pacarnya. Akhirnya si cowok ini minta tolong sama pamannya. Kita ke kiri. Hai paman, katanya. Besok saya mau nikah, mau mencuri besok malam Senin paman. Saya minta tolong sama paman, tolong ambilkan calon istri saya, katanya. Terus calon istrimu pakai baju warna apa nanti? Warna merah, katanya. Sesuai dengan kesepakatan antara cewek sama cowoknya. Akhirnya si pamannya itu pergi ke rumah si calon mantunya. Ya, akhirnya si ibu ini menyuruh anaknya sholat maghrib dulu, sholat sebentar keburu habis waktu maghrib kan. Oh ya bu, begitu anaknya sholat, baju warna merah tadi sesuai dengan kesepakatan antara cowok dan cewek ini diambil sama ibunya. Begitu keluar ibunya tepat jam 7 setelah maghrib, akhirnya diambil sama paman si cowok ini. Begitu sampai rumah, aduh paman dah bilang, kenapa? Kaget ya si cowok ini. Kaget dia, kenapa? Ada yang salah paman, ini bukan anaknya, ini ibunya, katanya. Salah balik salah. Tidak bisa ditukar walaupun salah. Kalau kita sudah mencuri itu tidak boleh ditukar. Itu cara orang Lombok. Memang itu sudah nasib. Tidak boleh ditukar. Kenapa ditukar? Nanti kalau ditukar tersinggung kampung yang ini, itu akan menjadi konflik nanti. Iya. Kebetulan ibunya masih gadis janda tapi masih muda lah. Ratu. Tidak tahu. Apa? Rada tua. Apa? Oh rada tua. Apa? Oh janda tua.
Jangan heran ya, kayak itu jangan heran dah. Pas wow, untung kayak ibu dah. Masih aduhai lah. Masih cantik kalau masih ingat lah. Ya. Akhirnya dinikahi. Nah, sampai sekarang pun sudah tua sih sekarang. Nah, terbalik sekarang. Nah, pacar ibunya menikah sama anaknya, pacar anaknya menikah sama ibunya. Tapi sampai sekarang masih apa namanya itu ya agak malu-malu dia, agak malu-malu. Itu satu desa sama saya tapi beda kampung. Ya, beda kampung. Ya, kenyataan itu. Satu kampung. Nah, kayaknya salah agak dendam ini ya, dendam. Nah, pacar anaknya itu menikah sama ibunya. Takdir Allah Subhanahu wa taala ya. Memang jodoh ajal rezeki sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai sekarang masih diperbincangkan itu. Oh ya kayak gitu dah. Ya lurus kata kita. Ya tidak, sekarang kan sudah hubungannya sudah baik ya, cuman masih agak malu-malu dia kan. Namanya juga ingat masa lalunya itu, Bu. Oke. Baik, kalau di Lombok ini mencuri tetapi memberitahukan kepada pihak keluarga perempuan. Nah, misalkan tadi malam kita mencuri, besok paginya itu ada utusan dari pihak keluarga laki-laki ke pihak keluarga perempuan, namanya selabaran. Selabaran itu artinya pemberitahuan dari pihak keluarga laki-laki ke pihak keluarga perempuan bahwa anaknya tadi malam sudah diambil. Itu namanya selabaran, mencuri tapi memberitahukan pemiliknya. Ya, kalau tidak ada selabaran, jarak 3 hari atau 4 hari, nanti pihak keluarga laki-laki itu didenda, Bu. Ya, besar dendanya itu, didenda bukan batal. Jangankan 4 hari, Bu. 1 malam aja lewat jam 12 anaknya misalkan bukan curi, di bawah langsung dinikahi di sini. Tidak boleh supaya tidak terjadi fitnah. Misalkan keluar malam, paling lambat pulangnya itu jam 8:30. Tetapi kalau malam Jumat tidak boleh di sini. Lewat jam 12 malam atau 10 pulang tidak diterima sama keluarga perempuan, tidak diterima, harus dinikah biar tidak ada fitnah. Ya, fitnah. Dan kalau ngapelnya di Lombok ini, apalagi di perkampungan tempat saya itu tidak boleh ngapel di ruangan tamu, tidak boleh di sini di perkampungan. Kenapa? Supaya tidak terjadi fitnah. Harus di luar di gazebo itu, biar dilihat semua orang terbuka, biar disaksikan oleh orang. Oh, ternyata ini pacarnya. Oh, ini pacarnya yang ngapel. Kalau di dalam ruangan atau ruangan tamu tidak boleh di perkampungan. Terutama kalau di kota kan tanahnya sedikit, perempuannya berapa hari kan. Nah, jadi kalau wanita nakal itu ya sama kayak misalkan di Lombok, misalkan di Jawa, banyak orang Lombok nakal di Lombok. Di sini pun banyak juga orang Jawa ya, apalagi di Senggigi banyak gitu. Ya, jadi sebetulnya kita tidak boleh menjatuhkan nama orang seharusnya ya daerah itu membuka aib daerah. Ya, misalkan ini pun banyak orang Jawa di sini, banyak, tetapi seharusnya tidak boleh itu. Ya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, sampai selabaran ya, selabaran itu artinya pemberitahuan dari pihak keluarga laki-laki ke pihak keluarga perempuan, itu selabaran. Mencuri tapi memberitahukan kepada pemiliknya. Nah, kemudian jarak 3 hari atau 2 hari baru dinikahi kalau di sini. Dan mencuri itu kita tidak boleh langsung membawa ke rumah kita sendiri, tidak boleh. Fitnah juga. Kita harus titip di rumah tetangga atau rumah keluarga kita dulu sebelum dinikahi. Nah, nanti kalau sudah dinikahi baru dibawa pulang. Yang paling ketat aturannya di perkampungan termasuk saya, ketat sekali aturan di sana, Bu. Ya, tidak boleh yang ngapel-ngapel sembarangan, kecuali kalau di kota, mungkin di kota. Ya. Di sini kalau ya anak pejabat ya yang tidak punya gazebo itu. Nah, kalau di kota memang
Ya, karena di sana di kota ini kan sudah penduduknya padat, apalagi di BTN ini kan tidak ada tempat gazebo. Ya, tapi harus dijaga ketat juga. Nah, kemudian jarak 2-3 malam baru dinikahi kalau sini. Nah, yang mampu atau orang berduit jarak 1 minggu atau 2 minggu itu ada acara namanya acara begawi atau yang disebut dengan pesta. Malam begawi atau pestanya kita harus mengundang salah satu kesenian yang ada di Lombok, baik gendang beli. Nanti Bapak Ibu bisa nonton gendang beli di rumah adat suku Sasak. Gendang beli maupun ada namanya joget gandrung namanya. Itu kita harus nyawer sambil joget-jogetan itu. Biar apa? Nanti kan jauh datang, oh ternyata ini sudah menikah gitu. Kenapa? Di Lombok ini kan kenapa harus disaksikan? Karena Lombok ini kan boleh pacaran lebih dari 1, 2, 3 pacarnya, 4 pacarnya. Malah kalau 1 pacarnya di Lombok, mohon maaf, diketawain sama teman-temannya. Kurang cantik katanya. Kurang cantik, cuma 1 yang ngapel ke rumahnya, cuma 1 pacar. Tetapi kalau banyak pacarnya yang ngapel ke rumahnya itu bangga sekali. Ibunya bangga, termasuk gadis itu bangga, ternyata sama si cantik katanya. Ya, enggak berantem, enggak berantem, karena ini ada durasinya, ada aturannya. Misalkan ngapel, mesti ada datang duluan, duduk di gazebo di luar rumah sama cewek itu kan. Jarak 1 batang rokok, si A pergi, si B lagi duduk gitu, ada aturannya. Tetapi kalau Ramadan dulu, ya enggak mau pakai rokok Marlboro, Ardat, enggak mau, kan cepat habis. Pakai tahu kelobot itu, kelobot yang dari kulit jagungnya itu, jagung, kelobot namanya kalau di Lombok. Itu kan lama kan? Sampai berapa lama sekali itu. Ya rokok. Jadi lama. Ya? Kalau rokoknya nggak ngerokok, nah yang di luar itu yang rokok. Ya, ngerokok dulu. Sudah. Ya, habis dia bilang, "Semeton," dia bilang masalah sudah habis waktu. Artinya, saudaraku sudah habis waktunya, silakan keluar, giliran kita katanya. Tidak ada berantem ini, betul-betul profesional caranya. Karena memang itu tradisi. Kalau ada yang berantem berarti itu melanggar tradisi. Ya, melanggar. Malah orang kampung yang orang yang marah-marah itu dikeroyok nanti yang marah. Tidak boleh ada yang marah-marah. Tetapi kalau nggak mau keluar baru itu marah, berantem di jalan nanti saling tantang. Ya. Kalau nikah pasti 1. Jangan pacaran lebih dari 1, boleh lebih pacaran. Kalau di Jawa itu kan cuma 1 boleh, nggak boleh 2 kan? Kalau pacaran boleh lebih dari 1, tapi kalau bersuami ya 1 aja. Enggak. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian acara terakhir bagi orang Lombok yang menikah adalah nyongkolan. Kemarin sudah Ibu lihat kemarin ya, itu menyongkolan. Itu diarak-arakan 1 kilo, kadang 1,5 kilo. Diarak-arakan. Kemarin itu namanya nyongkolan, adalah artinya perdamaian. Perdamaian dari pihak keluarga laki-laki ke pihak keluarga perempuan, itu namanya nyongkolan. Jadi kalau sudah nyongkolan, tidak ada istilah dendam-mendendam antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Nah, itu tradisi kami di Lombok ya. Oh, cukur rambut. Nah, di Lombok ini wajib hukumnya namanya cukur rambut. Wajib itu, Bu. Kadang-kadang cukur rambutnya di masjid ada acara maulidan atau Isra Mi'raj. Itu kadang-kadang merayakan khusus di makam-makam seperti Luang Balok kemarin,
kemudian di Batu Layar atau di makamnya atau di makam-makam wali Allah tempatnya. Kalau tidak di masjid, tetapi kalau di masjid ketika ada acara Maulid Nabi Muhammad SAW ya, kadang di depan rumah ada. Apalagi di saya di tempat perkampungan itu pamalik istilahnya. Jadi anak kita yang lahir itu masih bayi itu mau dicukur rambutnya di mana? Mau cukur rambut di mana? Apakah di rumah atau masjid atau di makam? Jadi nanti misalkan kita janjikan di makam, anak itu sakit berarti nggak cocok. Misalkan kita janjikan mau potong rambut atau dikuris di rumah, anak itu senyum, ketawa, berarti cocok. Ya, itu cara kami di situ. Ya, di kampung, namanya perkampungan itu masih percaya seperti itu dah. Kalau anda cocok kadang-kadang sakit, sama anak saya dulu. Sebetulnya saya mau kuris anak saya dulu di makam waliullah, tetapi anak saya sakit, ya terpaksa di rumah. Begitu dijanjiin mau dikuris atau dipotong rambutnya di rumah, hanya senyum dia. Padahal waktu itu masa mau potong ke tempat lain, ya ini matanya putih aja yang kelihatan. Ini dia tidur. Hanya begitu kita janjiin dikuris atau dipotong rambutnya di rumah, tersenyum. Hanya alhamdulillah sekarang anak saya sudah punya anak lagi malah. Ya. Ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah sampai Senggigi ya, Senggigi pusat keramaian di sini. Bapak Ibu, pusat keramaian. Ya, pusat keramaian. Di depan nanti pusat keramaian. Bapak Ibu, ini Senggigi. Senggigi ini adalah area dan pantai yang pertama dikenal di Lombok ya. Pantai yang pertama dikenal di Lombok. Kalau dulu pantai Senggigi ini indah sekali, tetapi sekarang tidak seindah dulu pantainya. Kenapa? Di situ banyak perahu, banyak yang nelayan-nelayan loh. Kalau dulu pantai Senggigi ini atau pasir Senggigi ini pasir warna putih sama kayak di Pantai Kute putihnya. Tetapi sekarang pasir yang putih dulu berubah menjadi hitam. Kenapa? Karena di Senggigi ini seperti yang saya sampaikan tadi adalah pantai yang pertama dikenal. Akhirnya orang boleh banyak yang mandi, yang surfing dulu, termasuk orang-orang lokal, orang Lombok banyak yang mandi di sini, Bu. Apalagi tahun baru dan Lebaran ketupat ramai sekali di sini, Bu, di pantai-pantai Senggigi, Bu. Mungkin itu sebabnya pasir warna putih dulu berubah menjadi hitam karena banyak orang-orang lokal mandi, orang Lombok mandi, lekat-lekat kakinya itu sehingga hitam sekarang pasirnya. Ya, pasirnya hitam. Debatur namanya itu, Pak. Hotel Debatur namanya itu. Hotel Debatur. Bagus hotelnya ini. Cuma enggak ada kolam renang. Memang kalau ruangannya kayak bintang 3 itu. Enak itu. Debatur. Sering saya nginap bawa tamu di situ, nginap. Tidak ada angkot, tidak ada angkot sekarang. Bukan nggak boleh, nggak ada. Sekarang kan kenapa nggak ada? Jarang ada. Kenapa? Jadi sekarang kan kita punya uang 1 juta, 2 juta dikasih sepeda motor baru kalau sekarang. Nggak kayak dulu. Nama angkotan di sini Lombok ini, mobil angkotnya namanya Bebu, namanya warna kuning. Di sini nanti kita Bapak-Ibu kita ziarah terakhir ya di makam Batu Layar. Sebelah kanan kita ini adalah makam Batu Layar, Bu. Silakan lihat, Bu. Tetapi nanti setelah pulang dari Gili Trawangan, namanya makam Batu Layar. Yang pernah kanan, yang kiri silakan ke kiri. Ini makam Batu Layar, Bu. Kita akan ziarah nanti di sini. Namanya makam Batu Layar. Ya. Ya, ke kiri. Nah, ini pasirnya sudah berubah sekarang. Pasir hitam, yang putih dulu berubah menjadi hitam. Baik Bapak Ibu supaya lebih jelas Bapak Ibu yang mau nyebrang ke Gili Trawangan, supaya saya langsung telepon boatman-nya Bapak Ibu yang punya kapal. Berapa orang silakan Mas? Berapa orang? Biar lebih jelas Batu ya. Layar Biar nanti kita udah sampai jangan-jangan di pantai. pesan
tiga dua atau ada 10 ada berapa yang ikut gitu. Siapa yang ikut Bapak Ibu? Silakan yang ikut. Siapa yang ikut Bu? Oh silakan Mas. Siapa yang ikut? Biar jelas ya, biar jelas maksud saya. Yang nggak ikut nanti menunggu di pelabuhan ya. Ya. Biar jelas Bu. Terima kasih, selamat menikmati perjalanan Bapak Ibu sambil beristirahat. Dekat ke pantainya, bentar lagi sampai ke Batu Lawang, ke apa lagi, suku Sasak, mengunjungi suku Sasak dan juga kampung Tenun Lombok. Bentar lagi, yang masih mau ikuti terus. Pantainya ada di sebelah kiri, saya duduk di kanan, jadi bentar lagi sampai ke dermaga. Karena ke Batu Lawang itu harus naik perahu dulu, motorbot maksudnya, bukan perahu, naik motorbot dari dermaga ke itu teh, naik botnya teh Batu Lawang teh 50.000. Di Batu Lawang ada apa? Ada suku Sasak, ada kampung Tenun Lombok, tuh bangunan di sini. Ini berdua punya Bu Wiwi ini. Wi 2 Wi ya. Jadi berapa? 100. Tambahan ti Wiwi itu nah. 10.000 ikut satu ikut. 100 sabara. Ti aku 100. 75 bisa ikut ya so. Kita dimanjakan oleh pantai-pantai yang indah di sebelah kiri Bapak Ibu ya. Ya silakan lihat, airnya bersih ya, karena di sini tidak ada pabrik, makanya air laut kami di sini ya bersih ya, bening kayak air aqua. Tetapi jangan coba-coba untuk dicicipi masih asin, karena Pak asin karena belum sempat saya kasih bola tadi malam. Bulis. Makasihnya HP ya. Ya. Bulis. Lupa teh, ayo we. Ada 75 nya TF ya. Ayo 2. Ternyata bukan 50.000 tapi 100.000 begitu. Belajar dulu motorbot. Nah, banyak bule coy, banyak bule. Memang udah Bu Mas. Ayer marinya so. Oh, semua. 11.
Emang iya di bawah jauh bang laut di lubang apa? Kemarin kita live di Bali. Sekarang saya ajak kembali teman-teman untuk mengikuti wisata online ke daerah Lombok. Ini udah 2 hari dari kemarin ya. Kita keliling-keliling di daerah Lombok, mulai dari tempatnya Mutiara. Ini Lombok ini terkenalnya itu Mutiara ya. Terus Madu Sumbawa juga. Lombok masuknya kemana? NTB, Nusa Tenggara Barat. Ini udah sampai di pantai ya. Bentar lagi mau parkir, mau ke sapi itu. Nah, sapi di sini mah anak beda. Wisata online gratis nih, wisata online. Jangan lupa di like, comment, dan share. Follow. Nah, udah ketemu, udah sampai depan. Ternyata Lombok walaupun provinsinya ada di paling ujung ya. Ternyata ramai. Kemarin kita udah di sirkuit Mandalika ya. Di Mandalika kemarin udah lihat sirkuit Mandalika, ternyata Masya Allah indah sekali. Sekarang kita lihat ke pantainya. Karin juga sebenarnya sudah ke pantai Mandalika ya. Pantai Mandalika. Sekarang bukan pantai Mandalika tapi mau ke Giri. Nah, barusan tanya lupa lagi. Ayo komen, silakan di komen, di like, di tap. Ya. Ada lagi yang pada ngirim sampai pada Starbucks. Ini masuknya ke kecamatan desa Senggigi ya. Sebelumnya minggu kemarin sudah saya ajak jalan-jalan ke Lampung, lalu ke Bali, lalu ke sekarang Lombok. Besok mau ke keliling Jawa, pokoknya besok mau ke Blitar. Ayah Arkan masih ada, Ayah Arkan masih live, Babah Arkan. Abi Wuhan. Statusnya
parkirannya jauh. Batu Lawang, kita tuh mau ke Batu Lawang ya, ke suku Sasak dan ke Kampung Tenun Lombok. Itu kalah. Itu kan. Gak ada sampah di sini mah tuh, coba gak ada sampah, bukan alun-alun Cianjur penuh sampah, gak ada sini mah, ih bersih. Rumah nate gitunya, rumah adat nate itu udah kelihatan rumah adat atapnya dari jerami. Allah. Kayak istighfar begitu itu. Wa minka salam fahayina bisalam ya jalali wal ikram. Allahumma anta salam wa minka salam fa'ayna bisalam ya jalali wal ikram ya jalali wal ikram. Jalan pelabuhan Ratu bersih mah. Jalan walikram ya jalan walikram. Jalannya berkelok nanjak. Sekali lagi itu nanti kalau naik boat hati-hati dengan HP. Pertama takut jatuh ke laut, yang kedua takut kecipratan air karena boatnya itu tarik luar biasa. Di situ ibu nggak apa-apa nggak pakai HP. Di situ nanti bisa sewa. Di situ juga ibu banyak tontonan makhluk hidup. Kang Ilham seserian ya. Rumah adat Lombok. Banyak tontonan Senggigi. Mang Dede apalin. Apal Mang Dede. Senggigi. Gili Trawangan itu pulaunya. Itu teh bisa dikatakan ya pulaunya orang-orang Eropa. Jadi jangan aneh, lebih daripada Nusa Dua yang berkunjungnya orang-orang yang beruang di situ. Ya, itu. Jadi orang yang ke Senggigi itu orang-orang yang beruang. Yang beruang.
Iya. Orang beruang tapi Satu lawak kasih nanti. Ya, kita mau kesini gak bisa. Allahumma anta salam wa minka salam fahayina bisalam ya jalali wal ikram Allah Pamparin nunutan atuh. Minka salam fahayina bisalam ya dzal jalali wal ikram ya Allah Rabbana Rahman hambamu dan ikhwan mohon diberi ampunan untuk dosa yang kulakukan. Allahumma anta salam wa minka salam fahayina bisalam ya dzal jalali wal ikram ya dzal jalali wal ikram ya dzal jalali wal ikram. Pilih barade ngalak-alapa heula tuh. Itu kalapa di paling kanan. Oh sebenarnya, oh tuh ayah hotel di luhur tuh. Ayah sayur. Jalan di luhur. Mbak. Sok lanjut tuh. Ya Ibu Haji Chan dah di Pengker. Lanjut tuh.